Iran meluncurkan gelombang rudal baru dengan menarget situs-situs penting Israel. Salah satunya adalah kediaman pribadi keluarga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Caesarea. Dikutip dari Palestine Chronicles, militer Israel IDF melaporkan pihaknya mendeteksi 50 roket yang diluncurkan dari Iran Minggu 15 Juni 2025 sore. Roket-roket itu dikabarkan menarget kota Haifa dan Tel Aviv. Sirene peringatan serangan pun diaktifkan di Israel Tengah dan Utara, termasuk di pemukiman tepi barat, dataran tinggi Golan, Galilea, dan wilayah Haifa. Serangan terbaru Iran itu menyasar infrastruktur penting dan target simbolis. Kebakaran juga dilaporkan terjadi di dataran tinggi Golan Selatan. Diketahui, eskalasi terbaru itu menyusul adanya serangan roket besar pada Sabtu, 14 Juni 2025 malam. Israel dilaporkan tak tertarik untuk melakukan gencatan senjata dengan Iran di tengah panasnya peperangan yang terjadi. Dilaporkan belum ada usulan bagus di pemerintahan Israel untuk melakukan perundingan dengan Iran. Dikutip dari Tribun News, Senin 16 Juni 2025, seorang pejabat Israel menyatakan bahwa upaya mediasi untuk menghentikan perang dengan Iran telah dimulai. Sebelumnya, Iran memberitahu mediator Qatar dan Oman bahwa mereka tak akan menerima perundingan apapun saat Israel masih meluncurkan serangan terhadap Teheran. Seiring dengan itu, Iran menyatakan bahwa mereka tak akan terlibat dalam perundingan serius sampai Teheran menyelesaikan responsnya terhadap Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat menegaskan dukungannya untuk Tel Aviv. Menurut Amerika Serikat, Israel melakukan serangan terhadap Iran sebagai bentuk pembelaan diri. Meski begitu, Trump dilaporkan masih berusaha mencegat eskalasi perang dan melanjutkan perundingan nuklir dengan Iran. Houthi Yaman menembakkan rudal ke Israel pada Sabtu 14 Juni 2025. Serangan itu bertepatan dengan konvoi rudal dan drone Iran yang meluas di Israel. Radio Israel melaporkan peluncuran rudal dari Iran dan Yaman itu bersamaan dengan kedatangan skuadron pesawat nirawak di wilayah Tel Aviv. Sejumlah media menggambarkan operasi itu sebagai serangan ganda besar-besaran. Dikutip dari Palestine Chronicles, pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi menyatakan mendukung penuh tanggapan Iran terhadap Israel. Ia juga memperingatkan Tel Aviv mengenai perang terbuka dan berkelanjutan. Al-Houthi juga mengutuk serangan Israel terhadap Iran sebagai tindakan kriminal, gegabah, dan melanggar norma internasional. Menurutnya, serangan Israel yang menarget situs nuklir Iran serta pemimpin militer dan ilmuwan turut membahayakan warga sipil. Iran menyatakan siap menghentikan serangannya terhadap Israel, namun militer Zionis harus mengakhiri operasinya terhadap Teheran. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Minggu 15 Juni 2025. Dikutip dari Middle East Monitor, Araghchi menegaskan perang yang terjadi itu dipaksakan pada Teheran dan Iran tak punya pilihan selain menanggapi. Menurutnya, serangan Iran dilakukan sebagai respons atas adanya agresi dari Israel. Araghchi menyatakan bahwa pembalasan Iran akan berakhir jika Israel berhenti menyerang. Seperti diketahui, Iran melancarkan gelombang ketiga operasi yang dijuluki True Promise 3. Serangan balasan Iran itu dilakukan sejak Jumat 13 Juni 2025 setelah Israel menyasar situs nuklir Teheran. Rentetan rudal pun ditembakkan Iran ke wilayah Israel sebagai balasannya. Amerika Serikat diam-diam mengirimkan sekira 300 rudal Hellfire ke Israel. Dilaporkan rudal-rudal itu dikirimkan hanya 3 hari sebelum Israel melesatkan serangan besar-besaran ke Iran pada Jumat 13 Juni 2025. Dikutip dari Tribun News, rudal berpemandu laser itu disebut digunakan dalam operasi Rising Lion. Rudal itu dikirimkan lewat udara pada Selasa 10 Juni 2025. Pengiriman ini disebut sebagai bagian dari paket kesepakatan senjata senilai 7,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dikirimnya rudal-rudal itu seolah membenarkan bahwa Amerika Serikat telah mengetahui rencana Israel untuk menyerang Iran.
Sebagai informasi, lebih dari 100 jet tempur digunakan dalam serangan ke Iran, termasuk penggunaan bom berat untuk menyasar situs nuklir Teheran. Diketahui operasi Rising Lion itu tercatat menewaskan sedikitnya 78 orang. Israel kembali menyerang Iran dengan menyasar fasilitas nuklir Fordow. Serangan tersebut lantas memicu timbulnya gempa berkekuatan 2,5 skala Richter. Dikutip dari Tribun News, gempa terjadi pada Minggu 15 Juni 2025 malam di wilayah Provinsi Homs. Diketahui lokasi tersebut berdekatan dengan kompleks pengayaan uranium bawah tanah Fordow. Pusat seismologi Iran mencatat gempa terjadi di kedalaman 10 km. Para pejabat juga menyatakan bahwa guncangan yang terjadi timbul bukan dari aktivitas tektonik, melainkan akibat ledakan bom Israel. Sebagai informasi, Fordow merupakan fasilitas nuklir yang dibangun di dalam gunung. Fasilitas tersebut dirancang untuk tahan terhadap serangan udara. Israel disebut menggunakan bom penghancur bunker yang cukup kuat dalam serangan. Israel dilaporkan menyerang fasilitas nuklir paling rahasia milik Iran. Situs nuklir itu adalah Fordow yang terletak sekira 20 km selatan kota suci Homs. Dikutip dari Tribun News, Senin 16 Juni 2025, fasilitas nuklir Fordow sendiri dibangun di bawah pegunungan. Bukan tanpa sebab, hal itu agar situs tersebut terlindungi dari serangan udara. Situs ini baru diketahui publik seusai Badan Energi Atom Internasional mengumumkan keberadaannya pada 2009. Fordow diketahui dibangun sekira 80 hingga 100 meter di bawah permukaan tanah. Fasilitas tersebut didesain untuk tahan terhadap serangan bom konvensional. Lokasi ini dianggap sangat terlindungi dan menjadi alasan utama negara-negara barat khawatir bahwa Iran menyembunyikan aktivitas nuklir di dalamnya. Lantaran letaknya yang tersembunyi dan tingkat keamanan tinggi, Fordow dianggap sangat sulit dihancurkan. Namun serangan Israel terhadap situs tersebut memicu gempa berkekuatan magnitudo 2,5 di sekitar Fordow, Minggu 15 Juni 2025. Diyakini Israel menggunakan bom penghancur bunker dalam serangan tersebut. Militer Israel mengklaim mencapai keunggulan udara atas Iran. Di hari keempat konflik pada Senin 16 Juni 2025, Israel menyatakan bahwa pihaknya menguasai langit Iran dari barat hingga Teheran. Klaim itu dilontarkan setelah Israel menyerang pertahanan udara dan sistem rudal Iran. Dikutip dari Tribun News, militer Zionis itu juga menyatakan telah menghancurkan lebih dari 120 peluncur rudal. Juru bicara militer Israel Brigadir Jenderal Evi Devrin menyatakan jumlah tersebut merupakan sepertiga dari total peluncur Iran yang telah dihancurkan. Disebutkan peluncur rudal itu tersebar di sejumlah lokasi. Devrin mengklaim bahwa Israel telah mencapai supremasi udara penuh di wilayah Teheran. Tak hanya menghancurkan peluncur rudal, Israel juga mengancam bakal meningkatkan serangannya terhadap Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.